Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian keislaman bulanan hari ini tanggal 1 September di hari Senin, dan alhamdulillah juga sudah kedatangan Pak Ustadz Akhil Ali yang akan menyampaikan terkait tema tafsir ta'awudz. Jadi tanpa berlama-lama lagi, silakan Bapak dan Ibu bisa merapat, yang Bapak-bapak juga bisa merapat ke depan. Baik, kita akan mulai saja kajian hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Sambil menunggu yang lain ya. Ini mungkin karena biasanya hari Kamis gitu ya. Jadi berubah ke hari Senin. Karena acara-acara kemarin berhalangan ya. Tapi insya Allah kita akan tetap lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita masih ingat pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang mengapa hanya sedikit mereka yang selamat masuk surga. Kebanyakan manusia itu memilih jalan yang sesat. Maka pada hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu. Mengapa manusia kebanyakan tersesat dalam menjalani kehidupan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ada dua kemungkinan yang bisa membuat manusia itu tersesat. Ya. Pertama, faktor intern pada diri manusia itu sendiri. Dan yang kedua, faktor ekstern. Kalau faktor internnya, karena setiap kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki dua kecenderungan. Ini bisa kita lihat di Quran surah As-Sams ayat 7 sampai 10. Di mana di antaranya Allah menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada diri setiap manusia itu Allah sudah menciptakan ada dua kecenderungan. Kecenderungan untuk fujur, nah ini kecenderungan yang negatif semua ini. Kecenderungan untuk kufur, kecenderungan untuk berbuat maksiat, kecenderungan untuk berbuat zalim. Pokoknya serba yang negatif itu. Itu ada pada diri setiap kita manusia. Tapi juga ada kecenderungan takwa. Nah, ini sebaliknya kecenderungan yang positif. Kecenderungan untuk beriman, bertakwa, beramal saleh, berbuat adil, dan sebagainya. Jadi pada diri setiap manusia itu sudah ada dua kecenderungan itu. Saya kira nggak usah repot-repot kita harus meneliti pada diri orang lain. Silahkan tanya pada diri kita sendiri. Adakah kecenderungan kita untuk berbuat maksiat? Ada nggak, Pak? Ada ya? Nah, saya perlu jawaban itu, Pak. Nah, kalau nanti katanya nggak ada, saya mau pulang. Kenapa? Nah, kalau nggak ada berarti yang saya hadapi ini semuanya malaikat. Jadi selama kita ini manusia, pasti kita mempunyai kecenderungan itu. Sampai kapan kecenderungan itu ada dalam diri kita? Sampai sakaratul maut. Jadi nggak bisa dia hilang dari dalam diri kita. Ya, makanya manusia itu bisa berubah setiap saat. Yang hari ini baik, besok bisa berubah menjadi tidak baik. Sebaliknya yang hari ini tidak baik, besok bisa berubah jadi baik. Yang hari ini kafir, besok bisa beriman. Yang hari ini mukmin, bisa saja besok malah murtad, kafir. Gitu. Karena pada diri manusia itu ada dua kecenderungan itu. Kecenderungan itu gak bisa hilang sampai dengan
sakratul maut. Yang ada itu kita bisa menekan agar kecenderungan itu tidak muncul. Nah bedanya kalau Rasulullah, para nabi, karena mereka membawa risalah Allah, mereka nggak boleh salah sedetik pun gitu. Karena itu mereka dimaksum, dilindungi oleh Allah, sehingga kecenderungan fujurnya itu tidak akan pernah muncul. Nah, kalau itu hanya untuk para rasul dan nabi, kalau manusia biasa siapapun dia, apakah dia bahkan seorang sahabat Rasul sendiri, keluarga Nabi, semuanya manusia sangat mungkin bisa berbuat salah. Buktinya keluarga Nabi Nuh, istrinya kafir, salah seorang anaknya kafir. Gitu. Jadi itu semua berpotensi. Jadi tanpa ada pengaruh dari luar, ekstern, manusia itu berpotensi untuk sesat. Jadi kesesatan itu sudah ada dalam diri dia. Kecenderungan untuk sesat itu sudah ada. Jadi tanpa ada pengaruh dari luar pun manusia bisa sesat. Maksud saya, kalau manusia itu hidup di hutan gitu kan, cuman berdua saja suami istri itu, tanpa ada pengaruh lain kecuali pengaruh dari binatang yang ada di sekelilingnya, dia tetap akan sesat, Pak. Akan sesat. Kecenderungan sesat itu sudah ada dalam diri dia. Nah, kenapa manusia lebih banyak yang tersesat? Karena ada faktor ekstern. Faktor ekstern itu faktor dari luar yang mempengaruhi si manusia ini agar dia tersesat. Jadi mempengaruhi kecenderungan fujurnya itu supaya dia berkembang. Sehingga ini lebih berat lagi gitu. Nah, yang kita akan bahas ini faktor ekstern ini. Ya itu ya. Faktor ekstern kita akan coba bahas dengan membahas tafsir ta'awuz. Yaitu auzubillah minas syaitanir rajim. Ini kita berbicara. Jadi kalau kita bisa mengatasi yang satu ini, separuh dari yang menyesatkan ini sudah bisa kita atasi. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl 98, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita, faiza qara'tal Qur'an fastaiz billah minasyaitonir rajim. Jika Anda membaca Al-Quran, hendaklah Anda membaca ta'awuz, memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya pernah dalam beberapa taklim gitu ya. Sebelum taklim itu dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh seseorang. Lalu dia baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayat. Waktu sudah selesai saya tanya, kenapa enggak baca basmalah? Enggak ada katanya perintah untuk baca basmalah ketika kita membaca Al-Quran. Yang ada perintah membaca ta'awuz. Nah, itu selalu alasannya seperti itu. Ini sudah di beberapa majelis salim terjadi itu. Ya, saya katakan memang tidak ada perintah khusus membaca basmalah kalau kita membaca Al-Quran. Tapi nanti kita akan ketemu dalam hadis itu. Ibda bi bismillah. Mulailah segala sesuatu yang baik itu dengan membaca bismillah. Mau makan bismillah, mau bekerja bismillah, mau ini bismillah, mau itu, selama itu sesuatu yang baik, kita mulai dengan bismillah. Masa makan, minum, yang apapun yang baik dengan bismillah, masa baca Al-Quran gak pakai bismillah? Nah ini kadang-kadang kita terlalu kaku ya dalam memahami sesuatu. Tapi nantilah itu ada gilirannya nanti kita ketika membahas tafsir basmalah. Ya, kita lanjutkan dulu. Di sini di dalam ta'awuz ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanti kita akan bahas itu. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena kita nggak mungkin bisa mengatasi ini tanpa perlindungan Allah. Jadi kalau tanpa perlindungan Allah, kita nggak mungkin bisa selamat dari godaan
setan-setan yang terkutuk ini. Nah sekarang siapa setan yang terkutuk ini? Nah itu ya. Apakah ada setan yang tidak terkutuk? Ataukah semua setan itu terkutuk? Dan siapa setan itu? Bapak Ibu kenal setan tidak? Tahu setan kan? Ini makhluk yang paling sering kita bicarakan, tapi tahu nggak setan itu gimana? Setan itu dia bukan makhluk, Pak. Maksud saya, Allah belum pernah atau tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Setan itu sifat atau julukan yang Allah berikan kepada makhluknya yang kafir, makhluknya yang berbuat maksiat, maka dia dijuluki setan. Jadi mewarisi sifat-sifat syaitani. Itu. Nah yang memungkinkan untuk mewarisi sifat setan itu hanya dua dari makhluk Allah. Karena hanya dua makhluk ini saja yang diberi oleh Allah kebebasan untuk menentukan pilihan. Kalau makhluk selain yang dua ini sudah Allah takdirkan, Allah ciptakan dan Allah takdirkan, mereka semuanya nggak punya kecenderungan untuk jadi setan. Nggak ada kecenderungan untuk menentang Allah. Nggak ada kecenderungan untuk melanggar aturan Allah. Maka semuanya muslim. Semua makhluk itu muslim. Nah ini tembok ini muslim semua ini. Kursi yang saya duduk ini muslim. Meja ini muslim. Semua muslim itu. Kok muslim gimana? Ya semuanya diciptakan oleh Allah tanpa punya kecenderungan. Loh memang mereka makhluk hidup. Semua ini makhluk hidup, Pak. Saya waktu kecil dulu diajari oleh guru di sekolah itu. Ada makhluk hidup, itu kita manusia ya. Lalu binatang, tumbuh-tumbuhan ya. Sedangkan batu itu benda mati. Kan itu ya. Batu benda mati, tembok ini benda mati, gunung, nah itu kan benda mati semua itu. Setelah saya pelajari Islam, beda sekali, Pak. Dalam Islam semua makhluk ini hidup dengan bentuk kehidupan masing-masing itu yang berbeda dengan kehidupan kita. Ini hidup, Pak. Maka nanti kalau kita baca di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Ini pada sedang bertasbih ini, Pak. Nanti dijelaskan lagi gunung-gunung bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kamu tidak ngerti tasbih mereka. Nanti kita ketemu hadis itu ya. Batu di tangan Rasulullah itu gembira gitu ya. Lalu gunung Uhud goyang itu. Ketika Rasulullah dengan dua sahabatnya ada di puncak saking gembiranya itu. Jadi gunung Uhud gembira gitu. Nanti ada batang pohon kurma dalam hadis mutawatir itu menangis karena ditinggal oleh Rasulullah. Jadi semuanya makhluk hidup. Nantilah kita jelaskan khusus masalah itu ya. Tapi semua ini muslim. Nah yang hanya diberi hak untuk menentukan pilihan itu cuma dua, jin dan manusia. Jadi kalau kita baca di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Loh, kenapa yang disebut cuma jin dan manusia? Karena hanya dua makhluk ini yang diberi kebebasan mau beribadah atau tidak, mau mukmin atau kafir gitu. Kalau yang lain tidak diberi kebebasan, Allah ciptakan, Allah takdirkan muslim semua. Makanya nggak ada ayam kafir, nggak ada itu, atau bebek musyrik,
Nggak ada tuh. Atau misalnya babi munafik, nggak ada itu. Karenanya nggak ada yang masuk neraka itu semua itu. Gitu ya. Ya, karena mereka semua muslim, Pak. Hanya kebetulan babi itu dagingnya diharamkan kita memakannya itu. Tapi babi itu muslim semua, Pak. Muslim semua ada. Jadi yang punya hak milih itu hanya dua saja, jin dan manusia. Jadi karena itu setan itu hanya dari dua ini. Gitu ya. Setan itu hanya dari dua ini. Setiap jin yang memilih kafir, nah setan dia. Setiap manusia yang memilih kafir, setan. Setiap jin yang berbuat maksiat, setan. Setiap manusia berbuat maksiat, maka dia sedang mewarisi sifat setani. Jadi kalau tadi saya tanyakan, Bapak Ibu sudah pernah melihat setan? Ya? Jadi pernah saya punya seorang teman mengatakan, seumur hidup saya belum pernah melihat setan. Lah, saya bilang, mungkin yang Anda maksud itu setan dalam bentuk jin. Kalau setan dalam bentuk manusia kan tiap hari kita lihat. Kadang-kadang ayah di TV kerpidato gitu kan, itu kan mungkin juga ada di kantor. Mungkin setan itu ada di rumah. Jangan-jangan kita juga. Atau sekarang pertanyaannya saya rubah itu. Kita pernah gak jadi setan? Jujur. Pernah gak kita jadi setan? Pernah. Saya yakin pernah. Saat kita berbuat dosa, kita sedang jadi setan. Cuman kita ini bukan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk itu hanya iblis. Yang dilaknat oleh Allah sehingga dia tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Tetap saja dia dengan prinsip kekufuran itu. Sedangkan setan-setan yang lain, ada yang pagi-pagi setan, siang nanti gitu. Nanti agak masuk asar setan deh gitu. Malam nanti gitu. Ada yang seharian jadi setan, besoknya enggak gitu kan. Ini berubah-ubah karena dia enggak terkutuk, Pak. Jadi ketika seorang manusia sedang sedang melakukan perbuatan yang maksiat, maka dia sedang mewarisi sifat syaitan. Itu ya. Jadi jadi setan itu mana? Jin yang kafir, manusia yang kafir itu setan. Jin yang sedang muslim yang sedang berbuat maksiat, setan. Manusia yang sedang berbuat maksiat, setan gitu ya. Jadi setan itu sifat, Pak. Tapi setan yang terkutuk hanya iblis. Itu sudah kita pernah jelaskan ya. Pada waktu kita membahas masalah keimanan itu bahwa iblis itu ya dia tetap dengan prinsipnya bahwa dia tidak mau mengakui harus sujud pada Allah karena dia tetap dengan prinsipnya Allah salah dalam membuat aturan itu. Karena itu dia dikutuk, dilaknat sampai kiamat tetap dia setan, setan yang terkutuk. Nah, di dalam ta'awudz ini yang kita mohonkan kepada Allah, kita dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk, iblis. Tapi include tentu masuk setan-setan yang lain. Yang kita sebut mbahnya setan, nah itu ya. Mbahnya setan, si iblis itu. Tapi kita ya memohon perlindungan juga dari Allah dari godaan setan yang tidak terkutuk. Ya, setan dalam bentuk manusia itu sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada setan dalam bentuk jin. Kalau setan dalam bentuk jin itu yang membuat bahayanya itu kita nggak bisa memonitor gitu kan, karena nggak kelihatan kan itu. Yang kita rasakan langsung hanya bisikannya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kelompok jin maupun kelompok manusia. Yang kerjanya cuman yuwaswisu itu, cuas-cuis itu.
Nah itu yang beratnya bagi kita, setan dalam bentuk jin itu nggak kelihatan gitu. Tapi bisikannya terasa gitu ya. Nah kalau setan dalam bentuk manusia kelihatan gitu wujudnya, sehingga mudah kita menghadapinya gitu kan. Kalau kita sudah tahu itu suka mempengaruhi ke jalan yang benar, sudah tinggalkan aja, nggak usah berteman terlalu dekat dengan dia kan, gampang itu ngatasinya. Tetapi bahayanya jauh lebih besar. Karena setan dalam bentuk manusia itu bisa merusak rumah tangga kita. Dan itu bisa merusak karir kita. Bisa bermacam-macam. Bisa korupsi. Karena setan dalam bentuk jin nggak pernah korupsi gitu ya. Sayangnya kita malah sibuk mikirin setan dalam bentuk jin, Bang. Banyak itu orang sampai kumpul 40 orang untuk mengusir setan. Ini katanya di daerah sini ada setan itu. Lalu kumpul di masjid pada baca Yasin dan baca ayat kursi untuk mengusir setan dalam bentuk jin yang enggak kelihatan itu. Belum pernah saya mendengar ada orang mukmin kumpul di masjid karena ingin mengusir setan dalam bentuk manusia. Malah banyak setan dalam bentuk manusia ini dijadikan sahabat, jadi sohib gitu ya. Jadi sohib-sohibnya itu. Nah yang kita bicarakan mungkin lebih banyak setan dalam bentuk jin ya, iblis ya. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus berlindung pada Allah? Ya karena memang tidak mungkin ada yang bisa melindungi kita dari ini semua kecuali Allah. Ya. Kenapa kita harus bertawuz? Karena setan ini terutama kalau kita membaca Al-Quran. Karena setan itu tentu tidak ingin membuat kita sesat. Supaya kita sesat, ya jangan sampai kita mengamalkan isi Al-Quran. Kalau bisa jangan sampai baca Al-Quran. Gitu. Itu. Kalau bisa jangan sampai kita baca Al-Quran. Kalau kita masih rajin, alhamdulillah baca Al-Quran, minimal kita nggak memahaminya. Kalau kita memahaminya juga, minimal kita nggak melaksanakan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Itu target setan itu. Apakah mungkin ada orang membaca Al-Quran, tahu artinya, tapi tidak mengamalkan? Oh mungkin, sangat mungkin. Itu target terakhir dari iblis itu. Kalau nggak bisa diajak, udah kamu nggak usah baca Al-Quran. Ini kekeh mau baca, ya sudah. Jangan nggak usah paham, masih kekeh juga mempelajari itu apa pemahamannya. Dia biarkan, yang penting jangan diamalkan. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Mari kita lihat di Quran surat Muhammad ayat 16. Kalau yang bawa HP bisa dibuka itu. Di Quran surat Muhammad ayat 16 Allah menyatakan, wa minhum man yastami'u ilaika hatta iza kharaju min indika qalu lillazina utul ilm maza qala adifa. Ini jadi ceritanya Allah menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu punya majelis ilmu, Pak. Di mana? Di dalam majelis itulah beliau menyampaikan firman-firman Allah yang beliau terima. Nah, jadi berkumpullah umat para sahabat waktu itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa minhum, tapi di antara mereka yang kumpul itu, man yastami'u ilaika. Mereka mendengarkan apa yang kau sampaikan, apa yang kau jelaskan. Hatta iza kharaju, sampai akhirnya mereka pulang, bubar majelis ilmu Rasulullah itu. Nah sebagian itu kemudian mengatakan pada yang lain, Pak. Jadi yang ada rongeng lah gitu ya, habis bubaran majelis itu. Nah sebagian kemudian mengatakan, maza qalu lilladzina utul ilm, maza qala anifah. Apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Yang menyampaikan firman Allah itu Rasul. Rasul yang menjelaskan. Yang menyampaikan dan menjelaskan firman Allah itu Rasul.
Tapi yang hadir itu sampai nggak nyambung, nggak ada berbekas sedikit pun dari firman Allah yang disampaikan. Ini bayangkan kalau yang menyampaikan itu seorang ustadz gitu kan, selesai bubaran nggak ada bekasnya, masih rada mending lah itu ya, masih rada masuk akal. Rasul, Pak. Rasul menyampaikan firman Allah, menjelaskan itu semua. Begitu pulang keluar itu, mereka bertanya pada yang lain, tadi naon sih yang dipegang ke Rasul itu? Apa yang disampaikan oleh Rasul itu? Sama sekali tidak ada bekasnya. Gitu. Nah ini yang kenapa salah satu alasan kenapa kita harus memohon perlindungan pada Allah sebelum membaca Al-Quran, supaya Al-Quran itu jangan sampai hanya dibaca lewat, tidak difahami, tidak dihayati, apalagi untuk dilaksanakan isinya. Sebab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk. Nah, itu tentu berbeda kalau kita lihat di dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamian laqalu laula fussilat ayatuhu ajami wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa sifaan. Jadi Allah menyatakan Al-Quran itu berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk, pedoman hidup. Jadi sebagai pedoman hidup, ya. Kalau pedoman hidup berarti kita harus tahu petunjuknya. Lah bagaimana mungkin kita tahu kalau kita nggak membacanya? Bagaimana mungkin kita bisa tahu kalau hanya membacanya tidak tahu artinya? Jadi memang harusnya Al-Quran itu dibaca, difahami, dihayati, dan dilaksanakan sebagai pedoman hidup. Ya. Hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di Al-Baqarah 185. Sebagai petunjuk, pedoman hidup, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Sehingga kita tidak akan tersesat. Dengan kita memahami Al-Quran, kita tahu mana yang membedakan, mana yang halal, mana yang haram. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana mukmin, mana kafir. Jangan sampai orang sudah berjalan dalam kekafiran, dia mengira dia muslim gitu. Nah itu Al-Quran akan menjelaskan batasan mukmin dan kafir itu seperti apa gitu ya. Jadi itu sebagai hudan ya. Jadi lalu kemudian wasifa sebagai penyembuh, sebagai obat. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, salah satu fungsinya adalah sebagai obat. Obat apa ini? Ya obat untuk mengobati penyakit batin, bukan penyakit lahir. Jadi ini kadang-kadang ada orang sekarang ini sedikit-sedikit diobati oleh apa? Pergi di ruqyah. Di ruqyah. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, betul kalau ruqyah dalam arti ingin menetralkan kembali batin dia yang karena sudah kena pengaruh bisikan iblis misalkan gitu. Maka istilah di ruqyah itu kita datang untuk pertama kita baca Al-Quran. Ayat kursi misalnya Falaq bin Nas agar si setan yang sedang membisiki itu lari gitu. Supaya berhenti dia mempengaruhi. Nah nanti setelah si setan itu pergi, sangat mungkin si orang ini masih terus terganggu jiwanya itu lewat karena sudah tadi masuk bisikan itu. Maka biasanya kita akan bimbing dia juga untuk membaca, untuk menetralkan lagi jiwanya. Ya, kalau itu betul itu ruqyah dalam arti. Tapi kalau sakit flu, batuk, ya jangan diruqyah, Pak. Itu ya, ini sekarang asal orang sakit diruqyah, orang sakit seetik ruqyah. Nah, urusannya batuk diruqyah itu ya. Jadi hingga nanti ada orang yang pergi ke Ustadz katanya ini untuk penyakit ini coba ambil ini ayat Quran ditulis di kertas kecil gitu, ditulis nanti sampai di rumah katanya coba itu dibakar, nanti abunya masukkan ke air kopi diminum. Nah ini tambah ngawur lagi Pak, tambah sesat lagi. Masa ayat Al-Quran dibakar gitu kan itu. Ini udah menjurus kepada kekufuran ini ya, menjurus pada kemusyrikan percaya
Al-Quran itu diturunkan bukan untuk itu, Pak. Untuk menjadi pedoman hidup. Ayo, adon diduruk ya. Jadi sifat di sana adalah untuk mengobati mental kita agar kita jangan tersesat dari jalan yang sesat. Ya. Yang kedua ya dia juga sifat untuk menghilangkan rasa takut, rasa cemas. Ya semuanya berkaitan dengan batin, Pak. Jadi dia menjadi obat itu. Kenapa? Kalau kita sudah mengingat Allah, jiwa kita akan tenang. Kenapa? Kita punya pelindung, Pak. Ya. Coba baca di Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnil qulub. Ingatlah dengan kita mengingat Allah itu jiwa akan tenang. Ya, kenapa? Sekarang ketika kita minta tolong pada seseorang, seorang anak dia tenang ketika ada pelindungnya orang tua gitu. Maka begitu si orang tua tidak ada, gelisah dia. Kan itu kalau anak ya. Seperti anak ayam yang ditinggal oleh induknya. Gelisah dia. Cicit kemana-mana itu ya. Itu wajar sebagai manusia. Padahal orang tuanya itu belum tentu bisa melindungi dia. Kita sebagai orang tua belum tentu bisa melindungi anak. Kadang-kadang anak di depan kita saja terpleset jatuh, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan itu? Lalu kenapa kita tidak tenang kalau tempat berlindung kita itu adalah Allah pemilik segala sifat maha. Kita lemah, dia maha kuat. Kita sakit, dia maha penyembuh. Kita miskin, dia maha kaya. Kan itu. Jadi dengan kita mengingat Allah, terlebih dengan kita membaca firman-firmannya, maka jiwa kita akan tenang. Jadi sifat di sini yang dimaksud sifat itu obat untuk hal-hal yang terkait dengan masalah kebatinan gitu ya. Bukan fisik gitu ya. Nah itu ya, jadi kita lanjutkan. Kenapa kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, terutama setan dalam bentuk jin? Karena sulit kita menghadapinya. Kita menghadapi makhluk yang tidak bisa kita lihat. Kalau tadi saya katakan kita menghadapi setan dalam bentuk manusia, gampang kita hindari aja. Telepon tong diangkat gitu kan. Nge-WA tong dibales gitu. Selesai itu kan itu. WA malah kalau bisa diblokir aja lah gitu kan. Blokir ya setan emang guys tahu aja dia. Gampang itu ngatasinya. Sedangkan setan dalam bentuk jin, ya kita nggak melihat itu. Ini sekarang aja yakin nggak ada jin di Mesir ini? Hah? Nggak usah lihat ke kanan ke kiri, nggak akan kelihatan. Ya, pasti yang bukan di sebelah kita, Pak. Gitu. Pasti itu teka-tingali lah gitu. Ya, tapi ada, Pak. Minimal jin yang hadir sekarang itu kan minimal jumlahnya sama dengan jumlah kita yang hadir di sini. Karena masing-masing kita memang di samping kita ada jin korin itu. Nggak tahu yang di mana, di sebelah kanan atau sebelah kiri kan itu. Pasti ada itu. Belum lagi jin-jin ngaradon kan dia gitu kan, arulin itu ya. Lagi nggak ada kerjaan itu. Jadi yang sulitnya itu kita langsung merasakan bisikannya sambil ya melihat wujudnya itu. Nah itu ya, maka coba lihat di Quran surat Al-A'raf ayat 27. Allah menjelaskan di situ. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak cucu Adam, maksudnya kita manusia, jangan sampai kalian kena fitnah oleh setan. Jadi jangan sampai kalian disesatkan oleh setan. Kama akhraja abawaikum. Jadi Allah ingin mengingatkan, seperti setan berhasil menyesatkan kedua ayah bunda kalian, maksudnya Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Minal jannah, sampai mereka keluar dari surga gitu ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Nah ini ceritanya Adam dan Hawa itu ketika sudah tergoda dan akhirnya diturunkan ke bumi,
Sebenarnya bukan karena mereka berdua melanggar itu lalu diturunkan ke bumi. Ini masih banyak pemahaman yang keliru ya. Ini gara-gara Adam cenah jeung Hawa. Jadi orang di bumi cenah di Bandung. Coba lamun baheula Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, kita enak di surga. Ini keliru besar ya. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, sebelum Adam dan Hawa tergoda, diciptakan saja belum, Allah sudah menyatakan di Al-Baqarah ayat 30 itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya bermaksud menciptakan makhluk baru, yaitu manusia, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Adam sudah diciptakan belum? Belum. Allah sudah merencanakan memang manusia kita ini hidup di bumi ini. Jadi Adam dan Hawa mau melanggar aturan Allah mau tidak, tetap saja akan lahir, akan ada di bumi gitu. Jadi jangan sekali-kali nyalahkan Adam dan Hawa lagi itu. Kesian Adam dan Hawa itu nggak salah itu. Gara-gara Adam sudah jadi ayah di mana di apa? Nah, ya gitu di dunia gitu ya. Coba kalau Adam dan Hawa tidak makan buah huldi, ini. Nah lalu diturunkan ke dunia, nah itu diturunkan ke dunia itu Adam dan Hawa itu tanpa busana Pak. Untuk agar terlihat dari keduanya itu aurat mereka. Gitu. Sahanu ningalina. Yang mau lihat aurat mereka berdua siapa gitu. Apa salahnya mau terbuka atau tidak juga ada malah ningali. Kalau Adam dagis biasa meningali aurat Siti Hawa. Siti Hawa sudah terbiasa melihat aurat Adam. Jadi kenapa Allah harus menyatakan itu? Sebenarnya pernyataan itu untuk kita, Pak. Jadi setiap kita, jangan kita lah. Setiap orang berbuat dosa, sebenarnya dia seolah-olah sudah membuka pakaian dia dan menampakkan auratnya. Ya, kenapa? Artinya sebuah perbuatan dosa itu semua manusia tahu. Semua manusia itu malu Pak untuk berbuat dosa itu. Seakan-akan dia sudah memperlihatkan aurat dia pada orang lain. Walaupun ada juga saya lihat itu yang pakai jaket oranye terlalu senyum-senyum ketawa. Kelihatannya dipaksa-paksakan itu mah ketawa. Dan sebenarnya era itu. Nah, yang terakhir mah ada nangis lah itu ya. Ada yang nangis itu ada rada nangis lah itu. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada kita anak cucu Adam, jangan sampai kalian berbuat maksiat, tergoda oleh syaitan berbuat maksiat, karena sama dengan kalian mempertontonkan aurat kalian itu, membuat rasa malu. Kalau di Jepang itu saking tidak tahannya merasa malu itu mereka harakiri kan, demi mengembalikan kemuliaan keluarganya, supaya nama keluarganya itu tetap mulia, dia harakiri untuk menebus rasa maksiatnya itu. Nah itu rasa malunya bagus itu. Cuma bunuh dirinya tidak diajarkan oleh Islam gitu ya. Jadi harus malu. Maka Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Nah kita lanjutkan ayatnya. Innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah si setan dalam bentuk jin ini melihat kalian. Sementara kalian tidak bisa melihatnya. Nah ini persoalannya Pak. Jadi kenapa kita sulit menghadapi setan dalam bentuk jin itu dari sisi ini. Kita tidak bisa memantau dia, sementara dia luar biasa menguasai kita Pak. Luar biasa menguasai gerak-gerik kita, gitu, arah kita. Lalu dia pengaruhi kita kapan saja gitu. Sementara kita enggak merasakan itu. Maka menghadapi yang begini, kalau tadi menghadapi setan dalam manusia kita tinggalkan saja gitu, jangan lagi berhubungan dengannya, selesaikan itu. Tapi kalau ini gimana kita mau meninggalkannya? Dia terus bersama kita, bahkan nanti dalam hadis dikatakan keberadaan si setan itu bersama kita, si jin korin itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita. Digambarkan seperti itu, gak pernah lepas dari kita. Kita tidur dia tetap ada bersama kita gitu. Menunggu kapan saat dia punya peluang untuk menyesatkan itu ya.
Maka itu dari sisi inilah kenapa kita harus pohon auzubillah, saya berlindung pada Allah. Allah lah yang maha kuasa menyelamatkan kita dari setan ini. Lalu kita sekarang lihat ya, bagaimana cara iblis menyesatkan kita manusia. Coba kita baca di Al-A'raf ayat 20. Toha 120. Ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita lewat apa yang dialami oleh Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Bahwa dari sinilah nanti pintu masuk setan. Itu untuk menyesatkan manusia. Di Al-A'raf 20 Allah menyatakan fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma an sawatima. Fawaswasa itu yuwaswisu tadi ya. Jadi membisiki ya, mempengaruhi lewatnya. Lalu si iblis itu menyatakan pada Adam dan Hawa, "Ma nahakuma rabbukuma an hazihi sajarah?" Kenapa Allah sampai harus melarang kalian berdua memakan buah dari pohon ini, buah khuldi. Jadi ya. Sementara yang lain tidak. Nah, kalau kita baca lagi di ayat yang lain itu Allah menyatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua hai Adam dan Hawa apa yang kalian ingin makan. Kalau bahasa seperti ini kira-kira makanan itu banyak nggak macamnya? Hah? Makanlah oleh kalian berdua apa yang kalian ingin memakannya. Kira-kira banyak nggak macam makanan itu? Banyak, Pak. Pasti banyak kalau bahasanya seperti itu. Maka itulah tempat itu disebut surga. Tempat Adam dan Hawa pertama diciptakan itu disebut surga karena serba ada di situ, serba ada kenikmatan itu. Bukan surga tempat kembalinya orang-orang yang beriman nanti. Kalau surga itu sampai sekarang belum ada satupun yang pernah menginjakkan kakinya di sana. Nanti Rasulullah ketika kiamat itu setelah kiamat, Rasulullah orang pertama yang akan menginjakkan kaki di surga itu. Tapi surga yang dimaksud oleh Allah tempat tinggal Adam dan Hawa pertama kali diciptakan bukan surga itu. Tapi kenapa disebut surga? Karena segala kenikmatan tersedia. Maka kita juga suka menyebut surga dunia. Nah itu ya, ketika orang punya kemewahan, wah dia sudah menikmati surga dunia. Nah, itu kan itu. Baiti jannati, nah, itu ada istilah itu. Rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena ketika si istri pulang ke rumah atau suami pulang ke rumah, merasa seperti di surga lagi gitu. Nah itu ya, merasakan kenikmatan, makanan tersedia, istri melayani, suami melayani, merasa itu. Maka dia rumahku adalah surgaku. Nah itu kalau terasa nikmat. Orang yang gak kerasa nikmat, rumahku nerakaku gitu. Atau hayang balik-balik gitu ya kayak iman gitu. Balik itu asar asup neraka gitu. Ada yang itu batur itu mah orang lain itu. Kalau kita yang hadir di sini insya Allah rumah kita semuanya jadi surga. Jadi surga itu yang dimaksud jannah itu kalau dari segi bahasa yang dimaksud jannah itu sesuatu yang menaungi. Maka kebun itu disebut jannah, jannah karena biasanya kebun itu ada pohon-pohon yang lebat gitu sehingga menaungi orang yang ada di kebun itu ternaungi oleh sinar matahari. Nah, itu jannah itu. Jadi segala kenikmatan jadi mana dari di tempat yang pertama kali Adam dan Hawa itu tinggal segala kenikmatan itu ada. Maka Allah kemudian mengatakan, makanlah oleh kalian berdua apa yang kalian inginkan dari semua yang ada ini. Tapi jangan kamu makan buah pohon ini. Cuma satu yang dilarang.
Mestinya kan aman-aman saja kan, tinggalkan saja satu itu. Pilihannya begitu banyak. Sekarang ginilah, pihak DKM di sini nanti siang menyediakan makanan. Ia mah lamun ya. Ente da ieu mah moal disadiakeun mah. Lamun. Ieu mah lamun kenapa naon ngalamun mah tuh. Lalu pihak DKM mengatakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti selesai kita sholat zuhur, silahkan makan. Makanlah apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, namun ada bahasa makanlah apa yang Bapak Ibu inginkan, berarti pilihannya roba. Aya soto, aya sate, aya gulai, aya naon, macam itu. Nah, makanlah apa yang diinginkan, berarti loba. Lamun misalnya makanlah apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu, nu ayangan hui jeung sampe, itu enggak layak itu pernyataan itu, makanlah apa yang diinginkan, bari nu ayangan kan hui jeung sampe gitu kan. Nah itu enggak layak. Jadi kenapa disebut surga? Karena di situ sudah tersedia segala kenikmatan. Nah kalau kemudian tadi pihak DKM sudah menyatakan, silakan makan apa yang mau diinginkan. Ini ada soto, ada sate, ada iya, ada itu. Tapi jangan makan ini yang satu ini. Nu hiji naon misalnya apa misalnya itu? Naon atulah jengkol misalnya. Nu hiji jengkol ini ulah di dahar. Atuh naon? Loba keneh pilihan kan itu. Apa salahnya cuma dahar jengkol hiji? Enggak ada masalah gitu. Toh masih banyak pilihan yang lain. Yang banyak itu tinggal kita milih. Tah cilakan eta nu dilarang nu hiji teh ngado di dahar deh. itu kesalahan Adam dan Hawa itu. Kalau misalnya enggak ada satu-satunya makanan cuma jengkol, rek kumaha deh kapaksa di dahar kan itu. Ini banyak pilihan. Nah itu ya. Tapi itulah cenderung manusia itu malah penasaran. Kunaon itu pakai dilarangan itu. Kenapa itu dilarang kan itu. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Lihat dalam ucapannya itu. Manahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah. Tidak ada alasan kenapa Allah harus melarang kamu memakan buah dari pohon ini. Illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Kecuali jadi iblis ingin dalam menyesatkan Adam dan Hawa itu dia ingin mempengaruhi. Kenapa buah khuldi itu harus dilarang sementara yang lain tidak? Sebab Allah tidak ingin tersaingi. Nah, ini si iblis itu pintar-pintar itu. Andai kata kamu makan buah ini, kamu akan berkuasa. Dan kamu akan kekal seperti Allah. Nah Allah tidak ingin tersaingi. Maka dilaranglah. Ya, iblis itu pintar nantinya. Ini padahal iblis itu ya pernah merengek-rengek minta dikekalkan. Jadi pintu masuk iblis itu, pintu masuk setan terkutuk itu pasti akan dari sisi ini. Ingin kekal jabatan. Ingin kekal kenikmatan, ingin punya kekuasaan, ingin harta berlimpah ruah. Pasti di situ pintu masuk iblis itu. Semua kita lihat yang tergoda oleh setan itu pasti pintu masuknya di situ. Coba lihat di Toha 120 tadi. Fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu setan membisiki Adam ya dengan mengatakan qala ya Adam, hai Adam, wahai Adam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi. Maukah engkau saya tunjukkan pada pohon khuldi? Nah itu kenapa disebut buah khuldi? Buah kekekalan. Karena yang dibisiki oleh si iblis itu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Maka dikedalah buah itu dengan buah khuldi, buah kekekalan. Dimana kalau kamu makan buahnya, kamu akan kekal. Dan kamu akan memperoleh harta yang berlimpah ruah. Nah, dari sini pintu masuknya, Pak. Jadi pintu masuk setan untuk menyesatkan kita manusia itu pasti dari masalah-masalah duniawi seperti ini. Untuk jabatan, biar dapat jabatan yang tinggi,
lalu nyogok. Setan masuk itu, Pak. Lah sogok menyogok itu kata Rasulullah, la'anallahu rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang disogok dan orang yang menyogok. Kalau kamu nggak nyogok, kamu nggak dapat jabatan wayahna kan. Aja terbawa oleh setan itu. Jadi pintunya selalu itu. Kalau kamu tidak korupsi, mal benghar-benghar, korupsi, setik-setik, betena naon, korupsi kan itu. Jadi pintu masuknya mesti dari situ. Ya, itu. Jadi Allah memberikan pelajaran, kurang apa sih keimanan Adam? Adam diciptakan langsung oleh Allah. Langsung Allah yang menciptakan. Gitu. Berkomunikasi langsung dengan Allah. Dialog langsung dengan Allah. Kurang naon iman Adam. Tergelincir oleh bisikan ini. Jadi bisa kita mengerti kalau anak cucu Adam banyak yang tergelincir itu ya. Gak kuat itu ya. Ya kadang-kadang gak masuk akal lagi Pak. Kalau orang korupsi misalnya korupsi uang apa misalnya uang ini uang bansos, uang naon gitu. Ya masih rada iyalah. Uang haji Pak. Bayangkan itu dana umat Islam untuk beribadah disikat. Disikat kan. Sudah 2 kan Menteri Agama yang masuk penjara itu. Sudah 2 Pak. Kelihatannya bakal tiru ya. Ini yang ini juga sudah kelihatannya sudah nggak bisa menghindar lagi kalau betul-betul itu dilaksanakan. Nggak bisa menghindar, bisa tiru. Bayangkan dana haji. Artinya dana umat untuk beribadah disikat Pak. Setan tuh kalau sudah main luar biasa kan ya. Jadi maka kita harus auzubillah, harus berlindung pada Allah. Kalau enggak, nauzubillah, kita bisa terjadi juga pada diri kita ya. Nah itu ya. Nah si setan ini kehebatannya itu dia bisa membuat orang itu sudah tidak berpikir akal sehat lagi. Akal sehatnya sudah gak jalan. Saya ambil contoh gini ya. Tadi apa bisikan iblis pada Adam dan Hawa? Kenapa Allah melarang kamu memakan buah khuldi ini? Karena Allah takut tersaingi. Tidak mau tersaingi. Bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Sekarang pertanyaannya, Adam tahu nggak kalau iblis itu sudah dilaknat oleh Allah? Tahu. Tahu Adam itu. Dan ketika iblis itu dilaknat oleh Allah, dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah, lalu dilaknat karena dia menentang Allah, harusnya iblis mati. Pak. Kenapa? Kan dia berasal dari jin. Jin itu sama dengan kita, Pak. Sama dengan manusia, di usia tertentu meninggal. Jin-jin yang lain sama, pada meninggal itu. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Sama kehidupannya seperti kita. Nah ketika si kelompok jin ifrit ini melanggar aturan Allah, lalu kemudian dinyatakan gugur keimanannya, lalu dilaknat, harusnya meninggal juga kan itu. Dia merengek-rengek minta kepada Allah agar dikekalkan sampai dengan kiamat. Gitu. Jadi dia minta kepada Allah untuk dikekalkan sampai kiamat itu. Kenapa dia minta? Lah kalau dia nggak minta, ya dia akan mati. Terus ngapain dia? Kenapa minta dikekalkan? Dia ingin menyesatkan semua manusia. Bukan hanya Adam dan Hawa dia yang berhasil dia sesatkan ya pada waktu itu dengan akhirnya memakan buah khuldi. Dia ingin semua anak cucu Adam. Kalau bisa semuanya itu masuk ke neraka bersama dia itu. Maka dia minta dikekalkan sampai dengan kiamat itu. Adam tahu nggak ini? Tahu Pak. Logikanya ketika iblis mempengaruhi Adam dan Hawa, kenapa Allah melarang kamu memakan buah ini? Tidak ada kecuali karena Allah itu takut tersaingi. Cuma kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal. Andai kata Adam harita mikir setik harita, itulah akal itu bisa tertutup Pak.
Andai kata memang buah ini adalah buah kekekalan, kenapa dulu kamu merengek-rengek minta kepada Allah, minta dikekalkan? Dahar eta buah eta. Ya kan? Gak kepikir oleh Adam waktu itu. Kan kata si iblis, andai kata kamu makan buah ini kamu akan kekal. Ya kan? Lalu tinggal dibalik saja oleh Nabi Adam. Kamu mau menyesatkan saya? Kalau memang buah ini buah kekekalan, siapa yang memakan buah ini akan kekal. Kenapa dulu kamu tidak memakan buah ini supaya kekal? Kenapa kamu merengek-rengek minta kepada Allah supaya dikekalkan? Gak jalan kan itu. Satu pelajaran lagi dari Allah pada kita. Hati-hati dengan bisikan setan itu. Bisa membuat akal sehat kita gak jalan. Terbukti sekarang. Berapa banyak orang pergi ke dukun. Ngapain pergi ke dukun? Ada yang ingin kaya, kan? Ingin kaya raya pergi ke dukun, gitu kan? Ingin punya jabatan pergi ke dukun, gitu kan? Lalu sampai di sana oleh dukun dikasih bacaan tertentu, lalu ini terus mayar sabraha, gitu kan? Kalaupun tidak usah mayar sana, tapi ayah canceling dirinya, lamun teu ngeusian dipolototan, gitu kan? Itu. Nah, pada pergi sana. Pertanyaan saya. Orang-orang yang pada ke sana ngapain? Ingin kaya. Ari si dukun kaya enggak? Dukunnya kan miskin. Kalau dia bisa membuat orang lain menjadi kaya, kenapa? Paling tidak dia harus kaya paling duluan kan itu. Kemana logika orang yang pergi sana, Pak? Tertutup, Pak. Dulu saya pernah lihat di TV, Pak. Sekarang mungkin dilarang gitu ya. Dulu waktu tahun berapa ya? Pemilu tahun berapa itu? Itu dihadirkan dukun-dukun itu, Pak. Terbuka mereka ditanya gitu oleh wartawan itu. Ini menjelang pilkada dan sebagainya itu gimana tarif Anda itu untuk dukun-dukun yang terkenal itu. Jadi dia sudah pasang tarif, Pak. Kalau mau jadi gubernur 5 miliar. Kalau ini jadi bupati berapa gitu kan, untuk anggota DPR sekian gitu. Ada yang masang kalau mau jadi presiden 1 triliun. Itu kan. Jadi cina itu yakin. Pertanyaannya, si dukun sendiri nggak ingin jadi anggota DPR. Kalau dia bisa membuat orang lain jadi anggota DPR, kenapa gak dia duluan, Pak? Kalau dia bisa mengkondisikan orang lain untuk menjadi gubernur, apa nggak ada keinginan dia jadi gubernur? Kemana akal sehat orang yang pergi ke sana? Yang pergi ke sana ada yang S1, ada yang S2, Pak. Akal sehatnya tertutup itu. Lalu ada orang misalnya kan pemuda itu karena belum dapat pasangan juga pergi ke dukun. Minta obat pemelet gitu kan. Lalu oleh dukun dikasih lah ini coba ada bacaan ini taruh di pinggang nanti. Maka semua wanita yang kamu suka pasti akan tergila-gila mengejar kamu nanti. Dah dengan senang dia meninggalkan dukun. Pas keluar dari rumah dukun, senggolan dia dengan seorang ibu-ibu itu. Ini jago pisan si ibu asa di imah manehna we mending jago. Loh kata temannya memang di imah manehna. Emangna sama ini? Pamajikan si dukun. Pantasnya dan pamajikan si dukun itu wanita tercantik di dunia ini yang dipelet oleh dia. Nu kitu mah teu kudu dipelet ya bareng. Kemana akal sehat kita? Harusnya kalau si dukun bisa memberi jalan orang untuk bisa melet wanita secantik apapun bisa tergila-gila, mestinya istri dia wanita tercantik, mungkin ratu dunia itu bisa dia pelet kan itu. Majikan anak, majikan gitu itu kudu dipelet-pelet acan itu majikan itu gitu. Jadi inilah bahayanya si setan itu bisa membuat akal sehat kita tidak jalan. Nah, nanti bagaimana kita harus menghadapi setan ini? Yang satu ini, insya Allah kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang. Memang untuk tafsir ta'awuz ini mungkin terpaksa harus 2 kali ya. Sebab kalau ini bisa kita betul-betul atasi, separuh dari jalan kesesatan kita sudah selesai, Pak. Ya kan tadi dua yang menyebabkan kita sesat, faktor intern, faktor ekstern. Kalau faktor ekstern sudah bisa kita atasi, Allah berkenan untuk melindungi kita dari godaan setan ini, insya Allah
aman kita sudah itu. Paling tidak ada lagi yang mempengaruhi supaya kecenderungan fujur dalam diri kita itu muncul. Tinggal kita mengendalikan yang ada dalam kecenderungan yang ada dalam diri kita itu. Mudah-mudahan dengan tahapan ini kita semakin mampu bisa berada di jalan yang diridhai Allah, terhindar dari segala godaan setan, dan terhindar pula kita untuk mewarisi sifat-sifat setan itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya. 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 Memang kalau ayatnya tertuju pada kita manusia gitu. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita manusia. Walaupun itu juga include juga jin. Tapi bahasa Allahnya, karena bahasa Allahnya itu adalah mau diturunkan pada kita lewat manusia juga Nabi Muhammad, maka bahasa itu pada kita. Tapi Allah nyatakan bahwa yang punya kecenderungan itu bukan hanya kita manusia, tapi juga jin. Karena itu akhirnya nanti Allah perintahkan para jin itu mengislamkan diri mereka lewat Al-Quran juga. Jadi mereka mengislamkan diri yang mau Islamnya itu, mereka mengikuti ajaran Islam yang diturunkan terakhir oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan mereka berbaiat pada waktu itu, si jin ini, untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu. Nah baiat mereka itulah yang terjadi di sebuah masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Jin, dibangun akhirnya dari untuk mengenang itu dibangun di satu tempat namanya dibangunlah masjid disebut Masjid Jin. Disitulah berbaiatnya. Jadi si jin itu dia sholat seperti kita dan melakukan syariat-syariat seperti kita, punya kecenderungan sama dengan kita, punya kecenderungan kafir, punya kecenderungan mukmin. Makanya jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang taat beribadah soleh pisan, aya nu muslim tapi itu soleh itu banyak berbuat baik. Persis saja kehidupan kita, cuma beda alam aja, beda alam dengan kita. Nanti juga persis juga mereka sama dengan kita, paling banyak itu jadi ahli neraka yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gitu. Jin dan manusia. Jadi sama, punya kecenderungan kafir, punya kecenderungan beriman, punya kecenderungan untuk taat, punya kecenderungan untuk maksiat, persis saja sama. Bahkan ajaran Islamnya persis sama yang kita amalkan seperti sekarang. Ada yang lain? Ya Pak. Kegiatan yang tercela, yang akhirnya mungkin berdampak pada perbuatan. Nah, pertanyaannya sederhana saja Pak, bagaimana ibadah yang kita lakukan itu benar-benar berfungsi untuk mencegah kita untuk melakukan perbuatan atau misalkan selama kita hidup di dunia ini kita tidak pernah sekalipun bisa menghindar dari segala perbuatan tersebut. Karena ada faktor eksternal yaitu setan. Atau misalkan Allah menginginkan kita hawa nafsu yang kemudian seakan-akan beberapa hal mungkin tidak bisa kita kendalikan. Tadi yang sudah dipakai dulu bahwa kita memang manusia berbeda dengan Nabi, karena Nabi punya sifat yang maksud terhindar dari segala perbuatan. Kita sebagai seorang Nabi tentu akan melaksanakan kepada bersama. Saya berpikir apakah sebenarnya kita hidup di dunia ini bukan dalam tanda kutip bukan untuk
Ya, ya itu pernyataan terakhir yang sudah jelas dari jawaban itu sendiri gitu, bahwa nggak ada seorang pun manusia yang terhindar dari dosa, nggak mungkin, karena nggak mungkin manusia itu bisa lurus selama-lamanya. Mesti ada titik lemah dia untuk berbuat dosa itu. Karena itu Rasul kemudian mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti ada salahnya. Nggak mungkin nggak ada salahnya. Pasti mau siapapun manusia itu. Ya, kecuali tadi nabi itu juga andai kata tidak dimaksud sama dengan kita. Andai kata para nabi itu tidak dilindungi oleh Allah dimasuk bakal sama dengan kita. Sama-sama pernah berbuat dosa. Jadi kenapa Allah kemudian menyatakan bahwa nanti yang bakal masuk surga itu mereka yang amal ibadahnya lebih berat daripada dosanya. Itu artinya memang manusia itu mesti punya dosa kan Pak. Cuman bahwa nanti yang masuk surga itu yang amalnya lebih berat daripada dosanya. Itu satu. Yang kedua, coba nanti lihat di dalam Al-Quran. Seringkali Allah menyatakan Allah itu maha pengampun terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Maha pengampunnya Allah dulu yang muncul, baru dosa-dosa manusia itu. Gitu. Artinya memang tidak akan ada manusia yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Kalau seandainya manusia itu tidak akan pernah berbuat dosa, ya untuk apa juga Allah maha pengampun. Jadi dengan adanya Allah sifat maha pengampun itu karena manusia itu akan berbuat dosa dan akan ada manusia nanti akan minta ampun gitu. Jadi bukan kita ingin menghalalkan dosa, itu bukan itu, tetapi jangan kita kemudian malah kita harus bersyukur dari satu sisi kalau kita pernah berbuat dosa, berarti kita manusia. Manusia itu. Kalau kita pernah berbuat dosa itu artinya kita manusia yang normal gitu ya. Cuman itu tadi, jadi perjuangan kita itu jangan sampai kita hanyut dalam perbuatan dosa, tergelincir dalam perbuatan dosa. Jadi kita harus bisa terus berada dalam Shiratal Mustaqim. Kalau tergelincir sekali, segera kita bertobat. Dan syarat untuk kita taubat kita diterima itu, kita bertekad, berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa itu. Nah itu membuat kita akan selalu berada di jalan Allah. Tapi kalau apakah mungkin kita tidak berbuat dosa? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita sampai tidak berbuat dosa. Nah, ya. Tapi marilah kita minimalkan seminimal mungkin gitu ya. Untuk kita jangan sampai berbuat dosa. Karena itulah maka kita perlu menjaga diri kita agar kecenderungan fujur itu tidak muncul. Nah diantaranya tadi dengan kita dilatih oleh Allah beribadah. Sehingga Allah menjamin sholat itu mencegah seorang dari perbuatan yang keji dan mungkar gitu ya. Kalau sholatnya benar gitu ya, itu dihayati, pasti akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Saya ambil contoh begini, sholat 5 waktu, kenapa 5 waktu? Kenapa enggak sekaligus saja 1 waktu selesai gitu? Kenapa diatur dalam 5 waktu? Mungkin itu juga untuk mencegah tadi. Begitu dia bangun, dia sholat subuh, lalu dia janji, ya Allah, sebenarnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dia sudah benar itu, niat dia sholat dan sebagainya untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat dan sebagainya dia pergi ke kantor, kerja dan lain sebagainya, berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Datanglah waktu sholat zuhur ini. Lalu dia berikrar lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, sholat saya, seluruh ibadah saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Betulkah? Betulkah dari subuh sampai zuhur ini hidup saya semata-mata untuk Allah? Jangan-jangan tadi ada beberapa saat saya sudah tidak bersama Allah lagi. Tadi saya ngomongkan batur misalnya yang dilarang oleh Allah. Maka pantaslah ketika dia bermuhasabah seperti itu, dia mengakhiri sholatnya dengan pertama kali Astaghfirullahalazim. Ya Allah ampuni dosa saya.
Saya tidak memenuhi janji saya subuh sampai zuhur ini. Saya tadi jam 11 ada melanggar aturanmu ya Allah. Ampuni dosa saya Allah. Setelah itu mulai lagi dia sibuk kerja apa lagi. Terdengar azan asar. Janji lagi. Ya muhasabah lagi. Dari zuhur sampai asar ini adakah saya berbuat seperti itu Pak? Nanti datang maghrib, datang isya sebelum dia tidur, dia lakukan muhasabah seharian itu. Kalau sholat dilakukan seperti itu, mungkinkah seorang akan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar? Kayaknya tidak kan. Sepertinya tidak kan ya. Kalau sholatnya seperti itu gitu. Maka Rasulullah menggambarkan dalam hadis, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah pada sahabat, seorang tinggal di sebuah rumah. Di depan rumahnya itu mengalir sungai yang jernih dan deras airnya. Dia mandi setiap hari 5 kali dengan air itu. Jadi sehari dia mandi 5 kali. Kira-kira akan tersisakah daki ya, kotoran dalam tubuhnya? Para sahabat segera menjawab, tidak mungkin Rasulullah. Tidak mungkin ada seorang mandi 5 kali dengan air yang jernih seperti itu lalu masih tersimpan daki itu. Gak mungkin. Kita mandi sehari berapa kali? 2 ya. Kita kira untuk hoream. Hoream sekali lah mungkin gitu ya. Itu 2 saja kan sudah bersih. Apalagi kalau 5 kali. 5 kali pasti bersih sekali kan itu. Nah kata Rasulullah pada sahabat, seperti itulah sholat 5 waktu itu. Dia akan membersihkan daki-daki akhlak yang tidak baik selama sehari itu 5 kali itu. Pasti dia akan bersih dari akhlaknya. Kalau sholatnya seperti itu. Jadi kita dengan sholat, nanti makanya kita coba fahami ini ya. Saya maksudnya kalau Allah izinkan dan ada umur, kita coba bahas tafsir Taus sampai selesai. Mungkin kalau Taus 2 pertemuan. Nanti tafsir basmalah, kira-kira 1 pertemuan selesai kalau basmalah. Nanti alhamdulillah minimal surat Al-Fatihah ini kita bisa fahami. Sehingga waktu kita sholat tuh mudah-mudahan meresap dalam diri kita sehingga kita jalankan selesai sholat itu agar kita tetap di siratal mustaqim yang kita mohonkan waktu sholat ihdinas siratal. Jangan sampai nanti waktu sholat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, beres sholat siratal sayatin gitu. Dari yang kita tempuh malah jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Mungkin cukup itu atau ibu-ibu mungkin ada mau ditanya? Kalau enggak ada? Ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, marilah kita siap-siap untuk sholat zuhur. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita dan kita doakan ini mayoritas yang tidak hadir ini mudah-mudahan lancar dalam kegiatan dan kesibukannya termasuk Kapus Pen kita ya juga tidak hadir. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.